Komputer generasi 1 sampai 5. Generasi pertama. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum atau sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum yang digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal, karena komputernya besar sekali. UNIVAC dan ENIAC adalah contoh komputer generasi pertama yang digunakan Badan Sensus Amerika Serikat. Komputer generasi kedua yaitu dari tahun 1964 sampai 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil dengan bentuk minimalis dari transistor. Komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan seperti contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Generasi ketiga itu dari tahun 1964 sampai dengan 1971. Perkembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi PDP-8, PDP-11, ECL 2900, IMB 360 dan IMB 370 adalah contoh dari komputer generasi ketiga. Adapun generasi keempat itu dari tahun 1971 sampai dengan sekarang ini. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer atau bisa disebut dengan PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. IMB 4341, DEC 10, Star 1000, PUP 11, dan Apple adalah contoh komputer generasi keempat. Nah, adapun generasi kelima sekarang dan masa depan adalah komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara, penggunaan pemrosesan paralel, dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Sekian, terima kasih.